Pak Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apa diperbolehkan? Ya boleh. Maaf, nama saya perkenalkan, nama saya Zahra. Saya perawat dari Stikes Baitullah Jambi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit gastritis atau penyakit MAH. Sebelumnya apa ibunya ada riwayat penyakit MAH? Ada. Baik, kebetulan ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit MAH, penyakit yang dialami oleh mulai dari usia muda, remaja sampai dewasa Bu ya. Jadi nyampe orang tua pun juga udah banyak gitu ya kan yang terkena penyakit MAH ini. Jadi sebelumnya apa Ibu tahu atau bapaknya boleh apa itu tentang penyakit MAH? Mungkin mamanya aja, kan mamanya yang kena. Enggak apa-apa. Iya. Kalau tahu. Kalau saya sih tahunya tentang yang umum-umum aja, Sus. Seperti apa? Mual. Itu tanda dan gejalanya Bu ya. Iya. Jadi di sini akan saya jelaskan penyakit gastritis, nama ilmiahnya Bu ya, nama medisnya. Jadi gastritis atau penyakit MAH itu merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan lambung. Jadi seperti kalau orang awam itu bilangnya tukak lambung. Nah, tukak lambung gitu Bu ya. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Saluran pencernaan ibu lambungnya itu kalau orang awam, orang seperti kita tahunya kan lambungnya itu bolong-bolong, itu tipis. Nah, jadi dari situ yang penyakit MAH kalau yang kita tahu Bu ya. Ini saya jelaskan lagi. Bu, Bapak kita lanjut ke tanda dan gejalanya ya. Yes. Tanda dan gejala umumnya yang biasanya sering dialami itu seperti mual, muntah, nyeri pada ulu hati, sering ngerasain sakit bagian lambungnya, bagian perutnya Bu ya. Tekanan darah menurun, sama pusing. Ibunya mungkin sering merasain bagian belakang kepala itu nyeri banget, itu biasanya kalau orang MAH kan. Jadi itu tuh bisa mengakibatkan penyakit lain seperti vertigo, jadi larinya ke kepala. Keringat dingin, nadinya cepat, kadang berat badan ibu menurun. Iya, Sus. Kurang nafsu makan gitu. Perut terasa kembung bisa juga. Jadi perut terasa kembung itu nggak selalu masuk angin, itu bisa juga karena mungkin gara-gara dari masuk angin itu jadinya kurang nafsu makan, jadi ibunya sakit MAH, asam lambungnya naik gitu Bu ya. Penyebab gastritis itu pola makan yang tidak teratur. Kalau biasanya ibu rumah tangga ini kan banyak kerjaan Bu ya, banyak gaweannya, jadi kadang kita tuh suka lupa makan nasi sarapan. Jadi itu penting makan makanan yang asam-asam seperti nanas, kedondong, atau cuka-cuka. Biasanya dari cuka. Ibunya juga mungkin kalau suka makan kayak sop, masakan soto, itu mungkin ibunya pakai jeruk nipis. Ibunya suka pakai jeruk nipis Iya, juga. suka. Nah, kalau gitu bisa ibu kurangin ya untuk mencegah penyakit itu tadi. Suka makanan-makanan yang pedas seperti sambal terasi ya Pak ya, enak mungkin ya masakan Tapi ibu. ibunya lagi hamil. Oh gitu, nggak apa-apa dikurangin. Boleh makan pedas boleh, tapi dikurangin aja. Suka makan makanan yang mengandung gas seperti kol, sawi, nangka, durian. Apalagi ibunya lagi hamil, mungkin dihindari aja dulu makanan itu Bu ya. Iya, Sus. Suka minum kopi, ibunya mungkin Suka sih, kadang-kadang. bisa dikurangi aja. Biasanya kan minum kopi kalau malam. Iya, bapaknya jangan aja, kalau gitu bapaknya aja, ibunya bisa buat di bapaknya, tapi ibunya mungkin diganti aja dengan minum susu hamil, itu bagus juga untuk orang hamil. Ibunya bandel, sering ngajak keluar terus. Gak apa-apa kalau gitu, asal jangan sampai masuk angin aja Bu ya. Untuk mengurangi stres, suka minuman beralkohol itu kayaknya enggak Bu ya. Enggak. Kan saya lagi Alhamdulillah. hamil, Sus. Ya. Baik Ibu, lanjut ke bagian jenis-jenis gastritis atau penyakit MAH. Itu ada yang akut, terjadi mendadak atau baru, kurang dari 6 bulan. Kalau yang kronik itu menahun atau lama, lebih dari 6 bulan. Jadi ibunya kalau boleh tahu sudah berapa lama mengidap penyakit MAH ini? Udah lama, Sus. Sudah lama. Mungkin
mungkin itu yang sudah nyeri akutnya tadi ya, gastritis akut. Bahaya jika gastritis tidak ditangani. Jadi bahayanya ada perdarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, kebocoran pada dinding lambung, gangguan penyerapan makanan, dan kanker lambung. Jadi itu sangat fatal sekali Bu ya kalau seandainya Ibu masih melakukan pantangan-pantangan yang tadi saya sebutkan Bu ya. Terus cara pencegahan sakit gastritis yaitu makan teratur setiap 22-4 jam. Seandainya nih misalnya pagi-pagi ibunya mau sebelum memulai aktivitas di rumah, ibunya bisa ini aja, kalau nggak nafsu untuk makan nasi, ibunya bisa cemilin roti gabin atau roti-roti bantal itu Pak ya, bisa dibeliin nanti ibunya. Terus mengurangi makanan-makanan yang merangsang lambung seperti makan pedas tadi, makan asam seperti cuka, dan makanan yang bergas seperti durian, nangka itu bisa dihindari dulu lah kalau ibunya sudah mulai merasa gejala-gejala tersebut. Menyediakan makanan ringan seperti tadi roti gabin, roti cemil-cemilan lah yang bisa menjaga perut. Ya benar banget Bapak. Yang terakhir mengurangi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang terakhir itu mengurangi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Pak, Bu, selain kita juga sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, kita juga memohonlah kesembuhan kepada Maha Pencipta kita Bu ya. Selain sholat tepat 5 waktu, kita juga bisa sholat sunnah. Terus misalnya ibu mau tahajud tengah malam, itu bisa juga dimakan lagi, dicemilin lagi roti-roti yang makanan ringannya tadi. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan lagi Pak, Bu? Enggak. Sepertinya itu aja. Sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah saya mengerti. Baik, terima kasih atas waktunya Pak ya Bu. Saya izin pamit dulu sampai sini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak waktunya Pak Bu ya. Sama.